I see. Jadi, lebih ingin memberikan absolute, return ya, jadi ya, kalau Mhm untuk mhm Bastra sendiri. Jadi, mhm. dengan harapan, smart investor nanti ke depannya kalau nabung di Bastra secara rutin, itu nggak rugi gitu ya, Yes, Mbak Gaby? Karena lebih fleksibel, karena tadi yang udah disebut Mbak Gaby, itu terdiri dari, saham, obligasi, Mhm dan, pasar uang gitu ya. mhm. Nah, terus, apa sih yang membedakan, Bastra gitu dengan reksadana campuran lainnya, Mbak Gaby? Mhm. Nah iya, tadi udah sempat di-mention juga, Mas Ari tentang Basra ini memang menggunakan absolute benchmark, di mana rata-rata deposito 6 bulan plus, 5% ini, Mhm. sesuatu hal yang baru, di mana berbeda dengan reksadana lainnya biasanya itu menggunakan metode relatif benchmark. Jadi mengacu Oke. pada, indeks saham ataupun indeks obligasi tertentu. Nah, hal ini yang membuat pendekatannya nih jadi beda. Mungkin tadi sempat di-mention juga tentang kita nih nggak mesti balapan sama indeks tertentu. Mhm. Ini yang membuat kita berusaha investasi itu kan pengennya bertumbuh positif ya Mas Ari, dan Iya. hopefully bisa kasih return yang optimal juga. Tapi satu sisi kita juga nyadar nih pengen investasi yang nggak bikin deg-degan mungkin dari segi volatilitasnya. That's why kita cukup fleksibel. Misalnya mungkin lebih gampang kalau aku kasih contoh aja kali ya. Saya contoh saat pandemi kemarin nih di tahun 2020, strategi Basra itu cenderung lebih defensif dengan melakukan pengurangan posisi saham, dan Basra tuh sempat naikin cash level di Maret itu sampai alokasi 46%, dan juga di Oke. September itu di 59%. Hal ini tentunya gak bisa dilakukan ya Mas Ari untuk kayak reksadana Mhm. saham atau reksadana obligasi. Tapi waktu 2021 ketika pemulihan ekonomi itu mulai berjalan, penempatan alokasi Bastra itu jadi lebih agresif, dan kita memperbesar porsi saham kita itu di atas 50%. Nah, mungkin teman-teman bisa cek juga di reksadana campuran lainnya, Mhm. banyak reksadana campuran yang alokasi asetnya itu mungkin tidak sefleksibel itu karena Mhm. memang mengacu pada suatu indeks tertentu. Jadi benchmark kita ini memang sangat berpengaruh, Mas Ari, terhadap Mhm. pendekatan alokasi portofolio kita. Oke. Nah, kalau boleh di-spill sedikit nih, Mbak Gaby, Mhm. gitu. Kinerja Bastra nih mungkin selama 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir itu Mhm. gimana sih, biar ada sedikit gambaran gitu untuk buat Oke, teman-teman oke. di sini. Memang dengan fleksibilitas alokasi aset Bastra yang Mhm. menyesuaikan market timing, eh, alhamdulillah, puji Tuhan, kinerja full year Basra kita itu 3 tahun berturut-turut di 2019, 2020, dan 2021 itu selalu outperform benchmark, dan tertinggi itu di Oke. 2021 di mana kita berhasil membukukan return 24,58%. Nah, kalau Wow. kita lihat juga dari segi dari sejak peluncurannya ya Mas Ari, Mhm. Basra ini berhasil membukukan kinerja 64,09% di Juni 2022, dan Mhm. ini lebih tinggi daripada benchmark. Benchmark itu ada di 30,77%, bahkan lebih tinggi juga dari IHSG, di mana IHSG itu returnnya 8,45% sejak peluncuran Bastra. Dimana kalau kita lihat return segini dalam 3 tahun Mhm. terakhir sebenarnya agak sulit ya dicapai untuk reksadana Iya, campuran betul. lainnya. Seringkali mungkin juga teman-teman pernah dengar, oh kalau investasi jangka panjang itu baiknya di reksadana saham aja gitu. Mhm. Uh, it's true, it's okay, Mhm. it's fine, betul kok. Tapi di sini yang mau aku highlight adalah reksadana campuran tuh can be a good option juga gitu. Oke, menarik banget tadi, sejak peluncuran 64% ya, Mbak Gaby ya, gitu. Iya. Ini berarti emang Trimega Asset Management sendiri sangat, komitmen ya dengan produk Bastra ini ya, untuk memberikan, cuan terus gitu ya untuk para, smart investor gitu yang ingin berinvestasi. Nah, ini menarik banget karena yang tadi tidak disebutin Mbak Gaby itu, apa namanya, Basra ini akan selalu fleksibel dengan portofolio yang ada ya, gitu ya. Nah, ini Basra ini balik lagi ya, Basra ini cocoknya untuk investor yang seperti apa sih, Mbak Gaby gitu? Mungkin banyak smart investor yang menanyakan cocok nggak ya dengan resiko profil aku nih gitu.
Oke, ini betul banget, Ri. Pertama, aku setuju kalau memang kita kembali lagi nih ke ketika kita berinvestasi, kita Mm-mm. harus lihat dulu financial goals kita seperti apa, apalagi Mm-mm. profil resikonya juga ya, Mas Ari. Iya, iya. Pasti investasi itu cocok-cocokan gitu. Kayak Mm-mm. ibarat, aku boleh bilang kayak ibarat sama jodoh lah gitu, preferensi masing-masing, tergantung masing-masing orang. Nah, memang buat Basra sendiri sebenarnya paling cocok untuk investor yang satu, memang investor ini nggak sempet atau waktunya udah cukup padat untuk pantau Mm-mm. market timing, kapan masuk, kapan keluar, ataupun untuk tahu exactly kemana nih kelas aset yang paling oke untuk sekarang gitu. Jadi itu yang selain itu juga Basra nih Mm-mm. bagus banget untuk investor yang justru nabungnya secara berkala. Persis kayak yang Oke. tadi dibilang bahwa kalau memang investasi di Basra sendiri itu kembali lagi nggak perlu pantau market timing karena strateginya Mm-mm. itu udah auto rebalancing dengan perubahan market yang ada. Maksudnya adalah gini, Trimega itu akan selalu menyesuaikan portofolio dan alokasi Basra dengan Mm-mm. kondisi ekonomi dan juga market. Nah, kita juga suggest Basra Mm-mm. ini untuk teman-teman investor yang memang dari segi financial goals itu investasinya menengah sampai ke panjang. Jadi biar Oke. dalam jangka panjang itu hasilnya harusnya lebih optimal. Mm-mm. Ya pasti optimal ya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Gaby, sejak peluncuran 64% gitu. Itu menurut aku ya sangat optimal gitu ya. Secara Nah, historis ya Mas Ari. nah, mungkin udah banyak smart investor yang sudah mulai ngecek-ngecek nih fund fact sheet-nya Bastra gitu ya. Nah, ini mungkin yang bertanya kalau efeknya punya benchmark yang cenderung naik gitu ya atau garis lurus, itu efeknya apa sih gitu untuk ke smart investor sendiri? Oke, sebenarnya ketika kita punya benchmark yang garis lurus, intinya kita itu pengen alokasi portofolio kita itu bertumbuh secara returnnya bertumbuh secara positif itu dulu. Jadi kita dari Oke, segi pengaturannya kita benchmarknya itu sesuatu yang bukan volatile, Mas Ari. Karena kalau indeks oke. when we say about IHSG sendiri Mm-mm. memang pada dasarnya volatile gitu kan. Kita Ya. ngomongin indeksi obligasi juga punya volatilitas sendiri. So, Mm-mm. ketika kita pakai benchmark garis lurus positif, memang kita tujuannya adalah untuk ingin investasi kita bertumbuh dengan segala cara. Gimana deh alokasinya supaya tiap kondisi market nih oke gitu. Mm-mm. Oke, berarti yang penting investor itu berinvestasi aja, yang pusing cukup terima megah aja gitu ya, berarti ya. Exactly, betul. Jadi ketika teman-teman mungkin kalau pusing kayak, aduh kapan ya masuk saham atau kayak, aduh mesti shifting lagi ke sini dan lain sebagainya dengan segala pertimbangan, dengan segala waktu. Nah, kita punya produk yang menyediakan keluhan itu untuk teman-teman. Sudah menyediakan obatnya ya, Trimega ya melalui Basra ini. Nah ini aku juga mau ngingetin buat teman-teman lagi nih, mungkin baru ada yang join gitu ya, Mbak Gaby, untuk bisa bertanya kepada Mbak Gaby gitu mengenai market ataupun tentang Basra itu sendiri, karena ada hadiah nih buat teman-teman sebesar 250.000 untuk 3 orang penanya terbaik gitu ya, dan smart investor yang beruntung yang share ke IG story dan mention @baresa dan Trimegah AM gitu. Dan juga kita di Bareksa Super App, teman-teman bisa cek juga ada promo yang teman-teman dapat gunakan juga kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat nih kan tadi di tengah market fluktuasi seperti ini ya. Nah, sekarang Bastra tuh cenderung ke arah mana sih? Apakah ke saham ataupun ke obligasi nih gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. So far memang kita tadi sempat di-mention juga, kita lagi sempat naikin cash level di 20 Mm-mm. sampai 30%, tapi kita mulai masuk juga ke saham-saham, especially juga masuk ke saham yang selected big caps seperti Oke. perbankan ataupun juga telco and tower, Mm-mm. yang memang kita rasa
saham-saham ini harganya sudah terkoreksi cukup banyak, namun sebenarnya katalisnya cukup baik gitu. Terus Oke. juga alokasinya sendiri kalau untuk obligasi ada di Mm-mm. sekitar 30% itu terbagi di 15%-nya itu obligasi korporasi dan 15%-nya itu di obligasi pemerintah. Jadi memang Oke. kita lebih sekarang lebih defensif sih kira-kira kayak gitu. Oke, jadi mostly balance lah ya gitu sesuai dengan namanya ya Iya. gitu. Nah ini mungkin aku udah gather beberapa pertanyaan nih karena udah kayak banyak smart investor yang udah penasaran nih dengan kondisi market saat ini gitu. Nah ini ada yang menanyakan lagi nih bagaimana prospek reksadana campuran dalam kondisi resesi nih misalnya kalau benar-benar terjadi gitu Mhm. ya Mbak Mhm. Gaby secara global. Nah ini apakah bisa tetap naik terus ataupun Mhm. bisa sedikit terkoreksi nih gitu? Oke, pertama mungkin disclaimer dulu, kita nggak pernah menjanjikan positive return selalu ya teman-teman, karena Iya. kalau when it comes to resiko pasti naik turunnya itu uh, sangat dipengaruhi oleh market. Nah, Mm. ketika tadi pertanyaannya reksadana campuran, teman-teman mesti ingat juga bahwa reksadana campuran itu terdiri dari kelas aset yang beda-beda banget, dari saham Mm. ada, obligasi ada, pasar uang ada. Tinggal bagaimana sebenarnya pengalokasian itu untuk menghadapi market yang kayak gini. Misalnya pada saat akan potensi resesi seperti ini, uh, Mm. tinggal bagaimana masalah sefleksibel apa atau seijal apa reksadana ini bisa mengalokasikan atau istilahnya rebalancing portofolionya Mm. gitu. Jadi Iya, iya. apakah reksadana campuran akan terus positif atau koreksi? Mm. Again, ini tergantung pengelolaannya ya, Mas Ari, tergantung Iya. alokasi atau investasi dari si fund manajernya, kira gitu. Oke, berarti apa namanya untuk saat ini tetap ada namanya juga berinvestasi ya Mbak Gibi pasti Hmm. akan ada walau koreksi lah ya gitu ataupun fluktuasi gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari adanya misalnya penurunan gitu. Tapi ini penurunannya tuh bisa dibilang dibatasi lah ya Mbak Gibi gitu. Mhm, Jadi nggak mhm, mhm. nggak dibiarkan smart investor tuh rugi terlalu dalam gitu karena Ya, heeh. nah, Tapi oke, dan aku mungkin mau nambahin dikit ya, Ria. Mungkin memang boleh boleh. kalau kita mention sedikit yang tadi kita udah cerita juga ya teman-teman, masih banyak volatilitas yang mungkin terjadi. Jadi Mm. masih banyak juga data yang kita tunggu. Jadi ketika again kalau ekspektasi kadang-kadang gak sesuai realita kan jadi bikin deg-degan ya, bikin Iya. deg-degan dan kadang-kadang investor ini sering ya bikin pergerakan market yang cukup volatile. Nah, mungkin Mm. kalau dari kita ngeliat dari segi potensi resesi ini bisa jadi memang ada, kalau di marketnya ya itu bisa jadi ya ada koreksi untuk short term gitu. Tapi Oke. karena tadi udah mention juga Basra sekarang lebih defensif ya menghadapi Mm. dalam menghadapi potensi dan kekhawatiran ini, kita emang sempat naikin cash level gitu. Oke, jadi Basra nih siap-siap ini ya lah, beli dengan harga murah gitu ya. Iya, betul. Jadi potensi di jangka panjangnya justru semakin baik ya gitu ya Mbak Gaby karena target sendiri kalau nggak salah dari Trimegah tuh di IHSG cukup optimis ya di 7.500 Ya, kalau nggak sampai 7.700 ya kalau nggak salah Mbak Gaby. iya, ada di 7.800 untuk IHSG. Kalau misal untuk pasar obligasi, kita Mm-mm. target yieldnya itu di 6,75% sampai 7%. Oke, menarik menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi gitu ya. Mhm. Saya investor baru, kalau invest pada reksadana pendapat tetap, terus Mhm. statistiknya turun atau NAV-nya turun ya maksudnya, itu lebih baik ditarik atau di hold aja nih sekarang gitu, Pak Gaby. Oke, untuk reksadana pendapatan tetap sebenarnya itu kan ada bisa pendapatan tetap itu bisa dari corporate bonds ataupun Mm-mm. juga dari government bonds ya Ria. Kalau Mm-mm. memang kita ngelihat dari segi
corporate bonds, oh mungkin teman-teman bisa cek dulu nih fun fact sheet reksadana pendapatan tetapnya. Kalau Iya. memang isinya banyak corporate bonds, itu kemungkinan akan lebih stabil dalam artian kuponnya itu lebih eh, kelihatan ya akan secara rutin dibagikan, dan juga memang approach yang itu kan lebih ke bottom up ya, tergantung dari emitennya. Jadi memang Mm-mm. pergerakannya akan lebih stabil. Tapi kalau dari segi government bonds itu memang kita juga tadi sempat mention ya tentang Mm-mm. potensi kenaikan suku bunga, dan juga ada potensi dari the Fed. Jadi memang kita expect akan adanya volatilitas di reksadana pendapatan tetap juga. Nah, tapi kalau misalnya Mm-mm. teman-teman sempat mention apakah bagusnya di hold atau Mm-mm. dijual, again balik lagi ke strategi yang tadi ya. Baiknya memang strategi yang sekarang itu adalah dollar cost averaging, di mana teman-teman nabung aja secara rutin, Mm-mm. manfaatkan setiap potensi atau market timing. Jadi ketika secara jangka panjang memang hasilnya bisa lebih berasa optimal ya, dalam artian trade off Mm-mm. waktu dan juga returnnya yang teman-teman keluarkan itu hopefully bisa setimpal gitu. Oke, jadi tetap nabung rutin ya, Gap gitu Mhm. untuk yang punya reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi negara gitu, karena kita tahu pasti Mhm. ekonomi kita masih kuat tadi yang seperti Mhm. Mbak Gaby bilang gitu. Jadi kemungkinan ada mungkin ada nanti ada sedikit rebound gitu ya. Jadi Mhm. yield obligasi kita mungkin ke tadi di level Trimega mungkin di 7% gitu. Nah, Mhm. terus ini mungkin ada salah satu smart investor yang sudah memiliki produk Basra nih gitu. Kapan Oke. prediksi Basra akan naik lagi sebelum seperti bulan Mei nih? Oke, seperti bulan Mei ya akan naik lagi. Mm-mm. Sebenarnya kita nggak bisa menjanjikan kapan Basra naik ataupun juga kapan Basra turun, tapi Mm-mm. mungkin aku cuma bisa bilang bahwa so far sampai bulan Mei kemarin memang returnnya cukup baik kan ya, berarti. Dan Ya. di sini uh, pengalokasiannya itu kita sangat-sangat berusaha untuk bisa mengikuti market condition yang ada, tapi memang Mm-mm. perlu jadi awareness juga nih buat teman-teman kalau memang sekarang kondisi marketnya juga lagi kurang lagi I would say terkoreksi atau Ya. mungkin lebih volatile. Tapi Mm-mm. kita contohnya salah satunya kita melakukan sector rotation supaya bisa ngikutin lebih agile dengan market condition yang ada gitu. For example, kita kemarin sempat heavy di komoditas, sekarang kita Mm-mm. mulai masuk ke big caps gitu. Jadi kayak memang again aku nggak bisa memproyeksikan return di Ya. berapa gitu, tapi yang bisa kita kasih tahu bahwa kita sangat berusaha untuk agile untuk melakukan sector rotation dan juga menyesuaikan market condition, seperti itu sih.